أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ustadz Ali Nur yang telah hadir di depan kita, yang nantinya akan memberikan materi kajian Ramadan. Yang kami hormati senior manajer dan para manajer PLN UPITSUM yang telah hadir. Kemudian yang kami banggakan rekan-rekan pegawai PLN UPITSUM yang telah mengikuti kegiatan atau menghadiri kajian Ramadan pada hari ini. Pertama-tama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini kita masih diberikan nikmat iman Islam dan nikmat kesehatan yang sampai saat ini kita masih bisa berkumpul di sini dan menjalankan ibadah puasa pada hari ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dakwahnya, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita. Pertama-tama, karena ini masih perdana, Ustadz, kami mohon izin untuk pembukaan sedikit waktu. Pada bulan Ramadan di tahun ini, insya Allah kita akan melaksanakan kajian Ramadan setiap hari Senin dan Kamis, tepatnya pada pukul 1 siang sampai 2 siang, kurang lebih 1 jam. Kami harapkan para pegawai nanti selanjutnya tetap bisa menghadiri sampai di minggu ketiga Ramadan. Untuk mempersingkat waktu, kami langsung saja ke acara utama, yaitu pemberian materi kajian oleh Ustadz Ali Nur. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di media Zoom ini, terutama yang tentunya bagi seorang muslim sangat berbahagia karena dia masih Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan untuk bertemu dengan bulan yang penuh berkah ini. Bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba meningkatkan ketakwaannya. Bulan di mana kaum muslimin berlomba-lomba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah.
iftaradallahu fihi siyamuhu. Allah wajibkan kepada kalian puasanya. Futihat fihi abwabul jannah wa ghulliqat fihi abwabun nar. Dibukakannya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Fihi lailah wa suffilatis syaitan, dan setan pun dibelenggu di bulan Ramadan. Fihi lailah khairun min alfi syahr. Pada bulan Ramadan tersebut ada satu malam, di mana malam tersebut itu lebih baik daripada 1000 bulan. Faman kharuma khairuha, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, faqad hurim, berarti dia tak akan mendapatkan lagi kebaikan. Di saat kaum muslimin berbondong-bondong, sangat antusias dalam semua linia untuk terus mendekatkan diri kepada Allah, tapi ada orang-orang yang hal itu tidak mempengaruhi dirinya untuk tetap taat. Keberkahan Ramadan tak mempengaruhi dia agar dia bisa taat. Dibukanya pintu surga tak mempengaruhi dia agar tetap taat. Jika seorang muslim tidak menjadi baik di bulan Ramadan, maka faqad hurim, berarti memang dia tak mendapatkan banyak kebaikan. Wong di bulan Ramadan saja dia nggak bisa menjadi baik, konon lagi di bulan yang lain. Di bulan Ramadan dia, di bulan tersebut setan dibelenggu. Apalagi dia nggak menjadi baik, apalagi di bulan yang lain. Allah lepaskan lagi syaitan. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan itu merupakan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kaum muslimin. Dibukakannya pintu surga, itu merupakan tanda rahmat yang lebih Allah berikan di bulan Ramadan. Ditutupnya pintu neraka, ini juga tanda sayangnya Allah kepada seorang muslim. Bahkan dibelenggunya setan, ini menunjukkan juga bahwasanya Allah memberi kita keleluasaan agar lebih dekat kepada dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani Allahu wa iyyakum. Maha cinta, Allah maha rahmat, Allah maha mengasihi umat manusia. Ikhwah, seberapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada manusia? Seberapa besar, seberapa dalam kasih sayangnya Allah kepada manusia? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qadiban nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bisabi fa idza imra'atun minas sabi tas'a id wajadat sabiyan fis sabi akhadathu. Bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang membawa beberapa hamba sahaya, ternyata di situ ada seorang wanita, dia mendapatkan anak, dia bertemu kembali dengan anaknya. Fa'akhadathu fa'alzaqathu. Dia, wanita ini pun mengambil anak tersebut dan memeluknya. Kemudian fa'alzaqathu bi batniha. Dia peluk di perutnya. Ya, dia peluk anak ini. Anak yang apa? Yang sempat kehilangan. Anak yang sempat hilang dari ibunya. Dia dapat, kemudian dia peluk, kemudian fa'arda'athu. Lantas si ibu ini pun menyusukan anaknya, menyusui anaknya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat pemandangan seperti itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, "Atarawna hadhil mar'ah tarihatun waladaha finnar?" Apakah menurut kalian wanita ini tega membuang anaknya ke dalam neraka, ke dalam api? Qulna la wallah. Kami katakan, demi Allah, ya tentunya enggak ya Rasulullah. Kita lihat bagaimana seorang ibu mencintai anaknya, dia rindu dengan anaknya, begitu temu anaknya, dia peluk anaknya dengan sangat kasih sayang, kemudian dia dia susui. Enggak mungkinlah dia lemparkan anak ini ke dalam api. Qal, apa kata Rasulullah? Lallahu arhama bi'ibadihi min hadhihi biwaladiha. Demi Allah, Allah itu lebih sayang terhadap hambanya ketimbang ibu ini kepada anaknya. Allahu Akbar. Seorang ibu saya yakin merasakan kasih sayang ini. Ya. Tapi kata Rasulullah, wallahi, lallahi, sungguh Allah, la arhamu li'ibadi,
lebih sayang kepada hambanya ketimbang si ibu kepada anaknya. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmah minhu juz'un fa amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membagi rahmat itu menjadi 100 bahagian. Wa anzala fil ardi juz'un wahidan. Lantas Allah turunkan satu bahagian itu kepada hamba-hambanya di bumi. Dan yang 9 lagi fa'amsaka indahu tis'ata wa tis'in. Kemudian yang 99 lagi itu Allah Allah tahan pada dirinya. Famin dzalika juz'un tarahama al-khalaiq hatta tarfa'ud dabbah hafirha an waladiha khasyatan ayusibahu. Dan dengan kasih sayang yang satu bahagian ini, disitulah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah membagi-bagi kasih sayangnya. Dengan satu bahagian kasih sayang ini, Allah turunkan ke bumi dan Allah bagi-bagikan untuk sama makhluknya. Sampai-sampai unta mengangkat kakinya karena takut anaknya kepijat. Itu juga atas kasih sayang yang Allah turunkan. Coba bayangkan ikhwah, ya, si ibu itu menyayangi anaknya, itu sebahagian kecil dari, itu hanya sebahagian dari satu bahagian kasih sayang yang Allah bagikan kepada sama makhluk. Jadi kita sayang kepada anak kita, ibu sayang kepada anak ibu, kita cinta kepada orang tua, cinta sahabat sesama. Ada kucing cinta sayang dengan anaknya, melindungi anaknya, ayam melindungi anaknya karena kasih sayang dia terhadap anaknya. Semua kasih sayang itu yang dibagi-bagikan kepada seluruh makhluk, itu kalau dikumpulkan hanya satu bahagian. Sisanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu Allah menurunkan syariat Ramadan itu juga dikarenakan kasih sayang Allah kepada hamba. Ya, bukan untuk menyusahkan hamba, tapi sebagai salah satu tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala firman, Toha ma anzalna al-Qur'ana ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Toha, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada engkau ya Muhammad litashqa, untuk menyusahkan kamu, enggak. Ya. Kata Allah enggak. Quran Allah turunkan kepada umat manusia sebagai tanda sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, agar manusia tahu bagaimana cara menjalankan hidup. Agar manusia itu tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Bagaimana cara bermuamalah dia kepada istrinya, bagaimana muamalah istri kepada suaminya, bagaimana bermuamalah seorang orang tua kepada anaknya dan sebaliknya. Bagaimana juga kita manusia bermuamalah dengan hewan-hewan. Itu semua diatur dalam Al-Qur'an. Makanya aplikasi dalam kehidupannya itu ada pada jiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada pada kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah juga mengatakan bahwa tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan surah Al-Anbiya ayat 17, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau ya Muhammad kecuali sebagai tanda kasih sayang kepada rahmat kepada seluruh alam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an
mengutus seorang nabi, mengajarkan kepada kita agama Islam, itu semua merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kami tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kamu ya Muhammad. Dan berarti bukanlah Islam ini untuk menyusahkan manusia. Ya. Barang siapa yang merasa syariat Islam itu menyusahkan dia, berarti dia masih belum paham dengan syariat Islam. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Seorang wanita, Allah Subhanahu wa taala suruh perintahkan agar dia menutup aurat dengan cara memakai jilbab. Mungkin sebagian orang yang nggak ngerti, kenapa sih Allah suruh kami pakai jilbab? Kan panas, apalagi musim panas seperti ini. Dia nggak paham dengan hukum Islam. Allah tidak akan mungkin mensyariatkan sesuatu kecuali pasti ada manfaatnya bagi manusia. Dan Allah tak mungkin mengharamkan sesuatu kecuali benda tersebut pasti akan merugikan manusia, pasti akan memudaratkan manusia. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh seorang wanita memakai jilbab, itu artinya apa? Artinya ya, ini baik untuk seorang muslimah, baik untuk seorang wanita. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina min jalabibihinna dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada putri-putrimu, kepada seluruh wanita-wanita muslimah, yudnina min alaihinna min jalabibihinna, hendaklah dia rendahkan jilbabnya. Untuk apa? Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain, agar mereka diketahui identitas mereka sebagai seorang muslim, sebagai seorang wanita yang baik-baik, seorang wanita yang afifah, yang terhormat. Fala yu'dain, dengan demikian dia tidak akan diganggu. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Itu fungsinya. Itu hanya satu fungsi, belum lagi terkait dengan kemaslahatan kulit seorang wanita agar tidak terpapar matahari dan banyak hal ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Intinya tidak ada satupun syariat yang diperintahkan oleh Allah, apalagi sampai diwajibkan oleh Allah, kecuali pasti ada manfaatnya untuk kehidupan manusia di dunia, apalagi di akhirat. Dan tidak ada satu perkara pun yang dilarang oleh Allah dalam syariat Islam, apalagi sampai diharamkan, kecuali hal itu pasti akan bermudarat dan berbahaya untuk kehidupan seorang di dunia, apalagi di akhirat. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi semua syariat yang Allah turunkan untuk kita itu merupakan aturan agar kita bisa hidup dengan baik. Ya. Man 'amila 'amalan shalihan falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beriman dan beramal soleh, kami akan beri dia kehidupan yang baik. Ya kan ikhwah? Artinya yang beramal soleh. Mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan beri dia kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram. Demikian. Ya. Apalagi kata Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan kami beri dia jalan keluar setiap masalah yang dihadapi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah mudahkan seluruh urusannya. Siapa orang yang bertakwa ini, ikhwah? Mereka yang melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Imtithalu fima amar, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wajtinabu fima naha anhu wa zajar, dan menjauhkan setiap apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa. Kepada siapa fungsinya? Maslahatnya kepada siapa? Untungnya kembali kepada siapa? Kepada kita yang mau mengamalkan Islam. Kepada kita yang mau mengaplikasikan syariat Islam itu dalam kehidupan kita. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin kita sebagai orang tua, yang orang dewasa, kita berhadapan dengan anak-anak kita.
Kalau kita perhatikan anak-anak kita, itu kan maunya main aja. Tapi kita sebagai orang tua mengatakan, nak, kamu pulang sekolah begini, mandi, setelah itu bobo. Habis bobo, kemudian silahkan main, tapi ingat, main hanya 1 jam. Setelah itu pulang ke rumah, setelah itu belajar, setelah itu begini, setelah itu begini. Mungkin anak kita tidak suka digitukan. Ya. Kalau dia lihat mungkin dengan anak tetangga yang dibiarkan bebas oleh orang tuanya, main sesuka hatinya, mungkin anak kita akan mengatakan, enak kali ya menjadi dia. Nggak ada diatur-atur orang tuanya. Tapi apakah orang tua itu sayang dengan anaknya dengan cara seperti itu, membebaskan anaknya sebebas-bebasnya? Apakah yang dikatakan orang yang sayang, orang tua yang sayang itu seperti kita memberikan disiplin, mengatur kehidupan anak kita? Ya, kita larang, nak, kamu kalau keluar rumah tidak boleh lebih daripada jam 9 malam misalnya. Ini semua untuk masalah si anak. Itu tandanya kita sayang kepada anak. Tapi kalau kita biarkan si anak bebas, terserah mau buat apa, terserah begitu kan? Apakah ini dikatakan orang tua yang sayang kepada anaknya? Semua akan mengatakan tidak. Anak tersebut sama seperti kita sekarang. Ya, mungkin di antara kita ada yang merasa susah sekali syariat Islam ini. Harus berjilbab, harus sholat, harus bayar zakat. Kita yang tunggang-tunggi mencari harta, 2,5% harus dikasihkan ke orang miskin yang nggak buat apa-apa. Demikian, ya, harus ini, harus itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh berzina, nggak boleh nggak boleh minum khamar, nggak boleh berjudi, nggak boleh bawa istri orang, nggak boleh gunjing. Susah kali sih Islam. Demikian. Itu pernyataan ini sama seperti anak tadi itu. Dia nggak ngerti. Dia tidak mengerti dengan maslahat dia. Kita orang tua paham atas masalah anak. Nah, mungkin dalam hati kita, nah, suatu hari kamu akan tahu apa faedahnya. Suatu hari kamu akan akui bahwasanya aturan yang ayah buat itu kembali kepadamu. Demikian ikhwan. Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda sayangnya Allah kepada kita. Allah beri aturan. Allah beri aturan. Tapi kita yang seringnya itu merengkel seperti anak-anak yang bandel itu. Ya. Enggak mau ini kenapa begini, kenapa harus begini. Demikian ikhwan. Ya. Ketika kita mendapatkan mendapatkan dunia ini dengan cara yang haram, mungkin kita merasa puas, aduh dapat. Ya, kita dapat. Padahal kita tahu itu merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya kebahagiaan sesaat. Ya, kebahagiaan sesaat. Memang yang haram-haram itu ada manfaatnya. Siapa bilang enggak ada manfaatnya? Ada manfaatnya. Seperti yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamar wal maisir dan judi. Qul fihi ma itsmun kabir wa manafi'u linnas. Katakan ya Muhammad, pada khamar dan judi itu ada dosa dan juga ada manfaatnya. Tetapi wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Hanya saja dosanya, mudorotnya, bahayanya lebih besar ketimbang manfaatnya. Itulah sebabnya mengapa Allah Subhanahu wa taala mengharamkan, ya, karena tidak ada manfaatnya. Kalaupun ada sangat sedikit, tapi mudaratnya lebih besar. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan li ayyuta'an rajulu ra'sahu bimikhyatin minal hadid khairum min ayyamussal mar'ah ajnabiyyah. Sungguh kamu menyentuh wanita yang bukan mahrammu, lebih baik kepalamu ditusuk dengan besi ketimbang kamu menyentuh wanita-wanita seperti itu. Demikian ikhwan, karena mudarat, bahaya, ya, bahaya. Rasulullah mengatakan, la yakhluwanna rajulu bi imra'atin ajnabiyyatin illa thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berdua-duaan, berkhalwat dengan wanita yang bukan mahramnya kecuali ketika syaitan. Islam menutup semua pintu yang tidak baik. Bukan hanya melarang perbuatan yang diharamkan, tapi semua pintu yang bisa menuju kepada perbuatan yang diharamkan ditutup dalam Islam.
Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Tandanya sayang Allah Subhanahu wa taala. Tanda sayang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda sayangnya Allah taala kepada kita, Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Allah katakan ikhwah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Oke, kalau kita mau tanya, apa sih faedah puasa? Silakan tanya kepada para dokter. Adakah faedah puasa untuk fisik dan kesehatan kita? Tanyakan sepuasa Anda. Tanyakan kepada semua dokter. Supaya kita lebih yakin nih bahwasanya itu tanda sayangnya Allah kepada kita. Demikian ikhwah. Berpuasa ada manfaatnya. Untuk dunia kita, apalagi untuk akhirat kita, ikhwah. Kalau kita buat kajian bisa 2 jam tentang masalah manfaat Ramadan, baik dunia maupun akhirat. Demikian ikhwah. Jadi Allah Subhanahu wa taala syariatkan berpuasa. Ya. Sekali lagi bagi yang ingin bertanya silakan tanyakan kepada setiap dokter yang dia temui. Pak, apa sih faedah puasa? Tanyakan kepada mereka. Kalau Anda belum yakin, pasti dia mengatakan positif. Banyak faedah-faedah. Ya, banyak faedahnya. Kemudian ikhwah, mengapa Allah wajibkan? Kan Allah katakan kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kalimat diwajibkan ini pun tanda sayangnya Allah kepada kita. Ya. Kalimat diwajibkan ini juga tanda kasih sayang Allah kepada kita. Coba seandainya Allah katakan disunahkan kepada kalian berpuasa, kira-kira berapa oranglah yang berpuasa? Ya. Seandainya Ramadan itu tidak diwajibkan, berapa orang di antara kita yang mau berpuasa? Berapa oranglah yang mau berpuasa sunnah di kalangan kaum muslimin? Gak banyak. Allah tahu puasa itu baik untuk manusia, untuk agamanya juga apalagi. Tapi kalau Allah katakan disunahkan, terserah kalian mau puasa atau tidak. Kalau puasa baik, kalau enggak apa-apa. Enggak banyak yang melakukannya. Sehingga tidak merasakan bagaimana istimewanya puasa tersebut. Allah tuh tahu dengan tabiat manusia. Allah yang menciptakan manusia masalahnya. Ya. Allah yang menciptakan manusia. Makanya kalau Allah katakan terserah kalian mau puasa atau tidak puasa, enggak banyak yang berpuasa. Demikian. Maka karena Allah tahu manusia ini kalau nggak diwajibkan, ya kalau nggak diwajibkan dia nggak puasa, makanya diwajibkan supaya dia rasakan bagaimana manfaat dan faedah puasa itu sendiri. Demikian ikhwah, sayangnya Allah kepada manusia. Allahu Akbar. Tapi ya itulah seringnya kita itu seperti anak-anak. Ya, kita sebagai orang tua telah sayang kepada dia dari relung hati kita yang terdalam kita sayang dengan anak. Tetapi berapa banyak anak yang nggak merasakan kasih sayang itu. Ketika kita membuat sebuah disiplin, mereka merasa orang tua hanya mengekang anaknya. Hanya mengekang anaknya. Demikian ikhwah. Padahal kita tahu itu sebagai tanda sayang kita kepada anak kita. Kita seringnya seperti itu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sudahlah Allah beri nikmat Islam, nikmat iman, tapi masih berat untuk menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan jangan ini. Aduh, kenapa ya kok jangan? Masih kenapa?
Demikian ikhwan. Posisi kita masih banyak seperti anak-anak yang nakal, anak-anak yang bandel, nakal dengan orang tuanya, durhaka dengan orang tuanya, nggak paham kalau apa yang ditetapkan oleh orang tuanya itu adalah aturan untuk kebaikan dia. Begitulah ikhwah, azinallahu wa iyyakum. Perhatikan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita ibadah puasa. Namun, coba perhatikan kalimat berikutnya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Ini juga agar manusia itu nggak keberatan. Ya. Nggak keberatan melaksanakan ibadah puasa. Jadi kalau kita melaksanakan ibadah puasa diwajibkan, kita nggak merasa sendirian. Secara psikologi, bukan kita saja kok, umat sebelumnya juga sudah ada, ya, sudah disyariatkan puasa. Sama seperti ini, ikhwah. Kalau kita punya anak 3 misalnya, ya, anak kita 3 misalnya, kita wajibkan 1 orang. Kamu harus sapu rumah setiap pagi. Yang adik-adik ya, yang abang dengan adik ya. Misalnya nih, dia 3 orang tuh, si abang, si tengah, si bungsu, ya. Si abang, si sulung, Pak. Sulung, si tengah, si bungsu. Kita katakan kepada si tengah. Nah, kamu tugasnya menyapu setiap pagi, bantu ibumu. Si sulung tak dikasih tugas, si bungsu tak dikasih tugas. Gimana? Berat enggak si tengah ini menerima tugas? Berat, ikhwah. Berat. Ya, berat. Padahal mungkin rumahnya rumah kecil, RSS. Rumah sederhana, RSSS. Rumah sangat sederhana, susah selonjor. Demikian kecilnya rumahnya. Tapi karena hanya dia dikasih tugas, dia merasa berat, ikhwah. Berat. Tapi coba, hari Senin si abang, hari Selasa si tengah, hari Rabu si bungsu. Begitu setiap hari gilirannya, saya yakin nggak akan ada yang merasa keberatan. Demikian juga kita. Sebenarnya kalau Allah Subhanahu wa taala katakan diwajibkan kepada kalian berpuasa, titik. Nggak usah Allah sebutkan sebagaimana diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah, apa rupanya? Itu kan hak Allah. Tapi kan tidak seperti itu. Ya. Allah itu Maha Rahmat. Allah itu tahu tentang kita. Supaya apa? Supaya kita lebih mengerti, lebih merasa lebih merasa ringan melaksanakannya. Sudahlah puasa kita itu ringan, ya. Kemudian Allah sebutkan lagi supaya kita lebih merasa ringan. Demikian ikhwah, ya. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, berarti orang-orang sebelum Islam, Nasrani, Yahudi dan umat sebelumnya itu juga ada puasanya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi kita nggak merasa berat. Bukan kita aja kok yang diwajibkan puasa. Umat sebelumnya sudah diwajibkan puasa. Bahkan ikhwah, puasa orang sebelum kita itu lebih berat ketimbang puasanya kita. Karena memang konsep daripada syariat kita sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tak jadikan agama ini untuk menyusahkan kamu. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Allah ingin kemudahan bagi kalian. Allah tidak ingin menyusahkan kalian. Yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah ingin memberikan keringanan kepada kalian karena manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Demikian ikhwah. Ibadah puasa Allah wajibkan. Tapi apakah harus wajib begitu? Enggak. Ternyata ada dispensasi. Ternyata Allah katakan, "Faman
kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian yang safar atau sakit, boleh diganti di hari yang lain. Jadi yang wajib puasa untuk yang sehat-sehat saja, yang sanggup berpuasa. Orang tua yang sudah tua renta nggak sanggup lagi puasa, silahkan dia bayar fidyah. Itu Islam. Siapa yang bilang Islam itu susah? Ya. Seharusnya ikhwah, ketika datangnya Ramadan, kitalah orang Muslim, orang yang pertama yang paling bahagia. Karena apa? Karena ibadah Ramadan yang diwajibkan kepada kita itu lebih mudah dibandingkan ibadah Ramadan yang lain. Puasa-puasa yang lain, umat sebelum yang lain. Saya berikan contoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-faslu baina siyamina wa siyami ahlil kitab akalatus sahur. Yaitu pembeda antara puasa kita dengan puasanya orang ahli kitab makan sahur. Jadi puasanya umat sebelum Islam itu tak pakai makan, bangun sudah puasa, bangun. Pokoknya aturannya bukan subuh. Aturannya bukan subuh. Kalau dia sudah tidur pada malam hari, bangun, berarti dia sudah wajib untuk memulai puasanya. Dan awalnya Islam seperti ini. Ini diriwayatkan dari Qais bin Sirmah, ya, di mana ketika dia mau buka puasa, dia datang ke tempat istrinya dan bertanya apakah ada. Istrinya tidak ada, tapi tidak apa-apa, ya, aku akan carikan makanan untuk buka puasa. Istri pun pergi mencari, si suami menunggu. Ketika istri balik kembali membawa makanan untuk buka puasa, suami sudah ketiduran, ya, ketiduran. Apa kata si istri? Khaibatan lak, rugi kalilah kamu ini wahai suamiku. Karena apa ikhwah? Karena awal-awal Islam, awal-awalnya puasa Ramadan itu aturannya kalau sudah tidur tidak boleh lagi makan. Ini suaminya belum buka puasa sudah ketiduran. Berarti ketika dia bangun untuk sholat isya, ya, untuk sholat isya berarti nggak bisa makan lagi. Dia sholat isya udah puasa. Besok harinya ya karena nggak, sudahlah dia belum buka puasa, ketiduran pula. Kemudian dia harus lanjutkan puasanya sampai besok. Tengah hari pingsan ini orang. Qais bin Sirmah pingsan. Ya. Kisah ini diceritakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga akhirnya turunlah ayat Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian hingga jelas perbedaan antara benang putih dengan benang hitamnya fajar. Summa atimmu siyama ilal lail, kemudian kalian sempurnakan puasa hingga malam hari. Sejak saat itu pada malam hari kaum muslimin boleh makan dan minum. Hingga kapan? Hingga terbitnya fajar atau hingga adzan subuh. Tapi sebelumnya nggak seperti itu. Itu kan kemudahan itu, ya. Kemudahan demi kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Sudahlah puasa itu sendiri bermanfaat untuk kita dan Allah berikan banyak kemudahan untuk melaksanakannya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Di antaranya yaitu makan sahur. Demikian juga ketika seorang itu berbuka, maka semakin cepat berbukanya semakin baik, ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? La yazalu hadad din zahiran ma'ajjalul fitan. Bahwasanya agama ini akan senantiasa jaya selama pemeluknya, selama kaum muslimin kaum muslimatnya itu menyegerakan berbuka puasa
Fa innal yahud wan nasara yuakhirun, karena orang Yahudi dan orang Nasrani itu suka menunda-nunda buka puasa. Jadi kalau ada di antara kita ketika adzan maghrib mau kumandang sementara dia belum lapar, dia katakan awak nanti aja lah pulang tarawih awak untuk buka puasa pulang tarawih, begitu kan? Pulang tarawih lah nanti buka puasa, belum lapar. Jangan dikira itu lebih baik, jangan dikira itu lebih besar pahalanya, malah itu mengurangi pahala puasanya. Yang paling besar pahala puasanya ketika adzan berkumandang, Allah langsung dia berbuka. Itu yang terbaik. Sebagaimana sahur, semakin lambat sahurnya, maka semakin besar pahalanya. Sahurnya semakin lambat, semakin besar pahalanya. Berbukanya semakin cepat, maka semakin besar pahalanya. Bayangkan ikhwah. Berarti kan rentang waktu yang dilaksanakan itu kan semakin sedikit. Demikian. Sampai Anas bin Malik ketika ditanya, berapa lama antara sahurnya Rasulullah dengan sholat subuhnya? Apa jawabannya? Qadra khamsina ayat. Sekitar membaca 50 ayat. Ya sekitar setengah jam atau 20 menit. Dari mulai sahur ke adzan. Demikian ikhwan. Itulah ibadah puasa. Jangan ada seorang pun di antara kita merasa berat dengan ibadah puasa. Barang siapa yang merasa sempit hatinya masuknya bulan Ramadan, merasa terkekang aktivitasnya ketika Ramadan, ketahuilah dia itu pengikut makhluk yang Allah katakan tadi, yang Allah katakan. Wasuffidati syayatin. Sungguhnya setan pun dibelenggu. Apabila ada di antara kaum muslimin yang merasa tak enak dengan datangnya Ramadan, perbuatan maksiat dia nggak bisa lakukan dengan seleluasa, kemudian juga merasa puasa akan membuat dia lapar, sempit dadanya datang Ramadan, itu setan. Ya, pengikut setan. Iblis. Demikian. Karena hanya iblis yang tak suka dengan datangnya Ramadan. Hanya setan yang nggak suka dengan datangnya Ramadan. Sebagai seorang muslim, Rasulullah katakan, qad ja'akum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Ini Allah beritakan kabar gembira kepada kaum muslimin. Mereka gembira dengan datangnya Ramadan. Jadi ikhwah, yang enggak gembira itu hanya satu, yaitu iblis. Demikian ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Oleh karena itu, ya, wa ma anzalna 'alaikal qur'ana tashqa. Allah tidak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian. Di antara ayat Al-Qur'an yaitu kewajiban melaksanakan ibadah Ramadan. Itu bukan membuat susah kita, enggak. Itu semua untuk maslahat kita. Itu semua untuk kepentingan kita. Itu semua untuk keberuntungan kehidupan kita, dunia dan akhirat. Dan itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebagai seorang mukmin, kalau kita pokoknya apa yang dikatakan Allah kerjakan saja sudah. Apa yang dilarang oleh Allah jauhkan saja. Ya, terkadang kita nggak paham mengapa Allah larang dan mengapa Allah suruh. Ya, tapi ketahuilah ikhwah, tidak ada satu perkara pun yang diperintahkan oleh Allah, apalagi sampai diwajibkan, kecuali perkara itu pasti baik untuk kita. Dan tidak ada satu perkara pun yang dilarang oleh Allah, apalagi sampai diharamkan, kecuali wallahi itu perkara pasti nggak baik untuk kita. Semoga ini bisa dicamkan, jangan sampai ada syariat yang mengganjal pada diri kita merasa berat. Kalau masih merasa berat, berarti memang karena dosa kita itu semakin banyak, karena masih banyaknya dosa yang ada dalam hati kita. Karena hati kita hitam dengan maksiat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ketahuilah bahwasanya hitam hati mereka akibat dosa yang mereka lakukan. Jika kita masih merasa berat dengan syariat Allah, maka banyak-banyak istighfar kepada Allah, banyak-banyak mohon ampun, ya, banyak-banyak mohon ampun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan dada kita. Demikian para ikhwah, azanallahu wa iyyakum. Semoga sedikit yang kita paparkan tadi bermanfaat, yang menunjukkan bahwasanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu luar biasa. Kita yang nggak paham, kita yang tidak memahaminya.
Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang bertakwa, ya. Apalagi di Ramadan ini merupakan waktu yang sangat baik buat kita, lebih mudah bagi kita untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah para ikhwah, azallahu iyyakum. Semoga sedikit ini bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Jika ada yang minta istifsar atau pertanyaan, dipersilahkan. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan. Ustaz mau tanya Ustaz. Ya. Ada nggak hadis sahih dari Rasulullah atau asar dari sahabat tuh yang menunjukkan bahwa di bulan Ramadan itu siksa kubur ditiadakan dan ruh-ruh itu berpergian ke keluarga masing-masing untuk mencari amal Ustaz. Terima kasih Ustaz. Baik. Ikhwah azinallahu wa iyyakum. Adakah hadisnya bahwasanya siksa kubur itu ditiadakan pada bulan Ramadan dan roh-roh itu kembali ke keluarganya, ya, gitu ya. Allahu a'lam bissawab, ya. Apabila kita berbicara masalah alam barzakh, ya, apabila kita bicara masalah alam barzakh, maka tidak ada yang bisa kita bicarakan kecuali yang ada dasarnya, dalilnya, keterangannya dari Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ikhwah, ya, karena keterangan-keterangan itu keterangan di alam barzakh. Sementara akal kita tidak bisa menalar alam barzakh tersebut. Bukan mustahil ya, tapi nggak bisa menalarnya. Itu dia ikhwah. Ya. Jadi kita hanya bisa menerima informasi. Nggak ada informasi dari manusia. Karena nggak ada yang orang yang baru pulang dari alam barzakh, dia cerita, ayo sini. Kemudian dia buat konferensi pers gitu kan. Bapak-bapak, saya baru pulang dari alam barzakh. Ini saya menceritakan bagaimana pengalaman saya di alam barzakh. Ada? Pernah ada kejadian semenjak Nabi Adam dulu? Nggak ada masalahnya. Terus dari mana kita dapat informasinya? Yang ada informasinya ya kita dari dua dasar kita. Yang kata Rasulullah, intamassaktum bihima kitaballah lan tazidu abada, intamassaktum bihima kitaballah wa sunnat Rasulullah. Yang kalau kalian pegang nggak akan tergelincir selamanya. Siapa itu? Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi ikhwah, ketika ada yang mengatakan ketika Ramadan maka semua azab kubur tutup, off dulu, time out begitu ya, malaikatnya time out, tutup. Kita hanya katakan yang bilang sopo kan gitu, yang bilang siapa, ada nggak Qurannya, ada nggak hadisnya? Baik, kalaupun ada hadisnya, sahih apa tidak hadisnya? Itu yang terpenting, karena dia nggak ada ijtihad, nggak sama seperti fikih, ya. Nggak sama seperti fikih. Ini hanya bisa kita dengar sami'na wa amanna gitu aja. Kami dengar dan kami patuhi, kami beriman begitu. Nggak ada di situ pengolahan usul fikih, nggak ada di situ. Hanya dengar kita iman. Ya gimana coba pakai usul fikihnya? Ketika seorang mukmin masuk alam barzakh, selesai ditanya, diluaskan alam barzakhnya seluas mata memandang. Kalau kita pikir terus yang di samping kemana? Digusur. Apa digusur? Demikian. Atau kalau kebetulan ini ada orang soleh tuh, di sebelahnya ada preman ataupun orang yang nggak baik, semua masa dia lakukan, diazablah di kuburnya. Orang solehnya terasa panas nggak ya di sampingnya ya? Nggak ada, di luar akal kita, ikhwan. Demikian. Kemudian juga hadis Rasulullah SAW. Ketika roh itu diangkat ke langit, kemudian dikembalikan kepada jasadnya di kuburan. Kemudian datang faja'a malakani aswadani azraqan. Datanglah dua malaikat yang warnanya warna dongker. Ingat ya, warna dongker itu warna malaikat mungkar nangkir. Ya, jadi yang pakai dongker itu sedang pakai baju warna malaikat mungkar nangkir. Jadi datang malaikat mungkar nangkir yang warna dongker, syiddatin tiharan, yang sangat keras bentakannya. Fayujlisani, kemudian yang tadi roh sudah dimasukkan ke dalam jasadnya disuruh duduk. Kalau kita mikir, di mana tempat duduknya?
nggak ada tempat bisa duduk. Tapi ruhnya dimasukkan kembali ke jasad, kemudian disuruh duduk. Berarti kan ruhnya, jasadnya kan sudah jelas tuh. Itu akal kita kan. Tapi disuruh duduk. Terus gimana duduknya? Nggak ngerti kita kan. Ini alam barzah. Makanya ikhwah rahimallahu iyyakum, kita hanya bisa katakan silakan datangkan dalilnya. Kalau sahih kita terima, kalau enggak. Ya. Kalau sahih kita terima, kalau enggak. Tapi ikhwah secara umum, ya, secara umum bahwasanya adab kubur itu, ya, adab kubur itu tetap sebagaimana nikmat kubur itu tetap. Makanya seorang yang beriman ketika dia baru saja mau dicabut, fabasyarahul malaikah biridwanillahi wa karamati. Malaikat sudah kasih tahu bahwasanya dia akan mendapatkan ridho Allah, ya. Dia akan mendapatkan keridhaan dari Allah dan dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah. Kemudian apa kata Rasulullah? Fama ahabba syai' fama ahabba ilaihi min syai' min amama illa amama. Tidak ada satu perkara yang paling dia sukai kecuali yang di hadapannya, itu kematian. Fa ahabba liqa Allah fa ahabba Allah liqa'ahu. Maka dia pun akan mencinta, maka dia suka bertemu dengan Allah, kepingin bertemu dengan Allah, dan Allah pun suka bertemu dengan dia. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum, dibawa dia ke kubur, ditarik nyawanya dibawa ke kubur. Kemudian ditanyakan marabbuka wa ma nabiyuka wa madinuka, dijawablah dengan dia. Kemudian setelah itu apa? Apa kata Rasulullah SAW? Ini hadisnya sahih. Afrishu lahu firasal jannah. Bentangkan untuk dia bentangan karpet surga. Bukakan untuk dia pintu surga. Maka dia pun melihat, menonton bagaimana surga-surganya, bagaimana bidadari yang ada di hadapannya, rumah yang Allah siapkan untuk dia. Dilihat ini. Ya kalau bahasa kita mungkin bidadari manggil, "Bang, cepatlah Bang," gitu lah. "Cepatlah Bang, lama kali pun Bang." Kan begitu ya. Apa doa orang mukmin pada waktu itu? Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, segerakan datang hari kiamat. Coba tanya. Kira-kira dia masih mau main ke rumahnya? Masih mau main ke rumahnya ketemu istri? Ini bidadari sudah dilihat ini. Depannya udah nampak bidadari cantik jelita, yang bidadari itu kalau dia muncul ke dunia, itu satu dunia akan aroma wangi, itu bidadari. Dan kalau dia datang masuk ke dunia, cahayanya lebih cemerlang ketimbang matahari. Kira-kira masih ingat nggak dengan istrinya yang sudah keriput di rumah? Gak mau, ngapain dia ke sana? Demikian. Baik, kemudian ada pun orang kafir, ketika dia nggak bisa menjawab, dipentung dia itu pentungan ini, kalau dipentungkan ke gunung, misalnya gunungnya akan jadi debu. Kira-kira bisa, Pak Malaikat yang warna dongker, aku mau tengok ke orang rumah dulu Pak Dok. Dikasih izin kira-kira? Gak dikasih izin, ya. Maka itu sudah sebagai salah satu konsekuensi perbuatan dia kafir, munafik ketika dia di dunia. Itu dia. Ya. Jadi rahimallahu iyyakum, enggak ada ruh yang jalan-jalan. Kalau ada ruh jalan-jalan, itu namanya hantu. Namanya hantu. Dia adalah jin. Ruh enggak ada jalan-jalan, ikhwan. Enggak ada ruh jalan-jalan. Ruh itu sekarang di dalam kubur, imma dia disibukkan dengan nikmat kubur atau dia disibukkan dengan azab kubur. Demikian. Enggak ada time out untuk nengok-nengok keluarga, enggak ada. Memang PLN, BUMN, kemudian ada liburnya mau raya, ya. Enggak ada kita libur situ. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Yang lain? Ustadz mau nanya. Silakan. Ustadz, kemarin kan di sholat Jumat kan ada ceramah tuh. Hal yang membatalkan puasa. Nah, itu mungkin Ustadznya nggak menyebutkan hadisnya bahwa mengkorek kuping sama membersihkan hidung itu dapat membatalkan puasa ya. Gimana ya Ustadz ya? Saya juga searching banyak pula, jadi nggak tahu hadisnya seperti apa sih, apakah benar gitu. Iya. Berarti swab batal dong, swab. Kalau mau pergi keluar naik pesawat, swab kan, antigen, batal dong berarti. Aduh. Jadi ikhwah rahimanallah wa iyyakum, ya, yang membatalkan puasa itu sesuatu yang masuk ke tenggorokan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? La ba'sa ayyaduka khalla ma lam yabulul hul. Enggak apa-apa seorang itu mencicip rasa cuka
selama tidak sampai ke tenggorokan. Jadi kaum ibu-ibu yang sedang masak, boleh tes masakannya, apakah kurang garam, apakah kepedasan atau kurang pedas. Tapi ingat, jangan ditelan. Jangan ditelan. Ditelan batal. Hanya di mulut saja, nggak apa-apa. Ibnu Abbas mengatakan boleh, silakan. La ba'sa, nggak ada masalah. Demikian. Itu satu. Kemudian, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, asbighil wudu. Asbighil wudu, sempurnakan wudu. Wabaligh fil istinsyaq, masukkan air ke dalam hidung dalam-dalam. Illa antakuna shaiman, kecuali kalau kamu berpuasa. Jadi kalau kita berpuasa, jangan dihirup dalam-dalam. Nanti kalau keterusan masuk ke kerongkongan, batal. Jadi sekedar ya setengah hidung sajalah. Nah, terus kalau korek hidung apa masuk satu ini? Begitu. Kan enggak juga, di luar-luar ini aja. Nah, nih, enggak batal nih, enggak batal. Jadi ikhwah, enggak ada masalah, ya, enggak ada masalah. Selama dia tidak masuk ke tenggorokan. Apalagi telinga. Telinga itu apa ada jalur yang ke tenggorokan? Ya kan? Demikian. Jadi enggak apa-apa korek telinga. Enggak apa-apa. Korek telinga, korek hidung, kumur-kumur, enggak apa-apa. Colok-colok mata, enggak batal insyaallah. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain silakan. Izin Ustadz bertanya, melanjutkan yang tadi. Ya. Bagaimana hukumnya jika disuntik? Misalnya ada jadwal vaksin tuh. Vaksin yang sekarang tuh kan jadwalnya memang harus tepat waktu. Jadi dari vaksin pertama ke vaksin kedua. Nah, mungkin vaksin kedua bertepatan dengan bulan Ramadan. Itu sama, saya juga Ramadan nanti tanggal 29 April. Nah, bagaimana hukumnya Ustaz? Terima kasih. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ini masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Rasulullah. Tidak ada vaksin zaman Rasulullah, tidak ada suntik-suntikan zaman Rasulullah. Ya. Jadi bagaimana? Para ulama telah memberikan fatwa, di antaranya fatwa Lajnah Daimah Saudi Arabia, kalau kita MUI-nya Saudi gitu kira-kira. Kumpulan para ulama-ulama Saudi yang diakui oleh negara Saudi Arabia, mereka mengatakan yaitu untuk suntik injeksi, apabila yang disuntikkan itu adalah zat makanan, ya, maka batal. Tapi kalau yang disuntikkan itu berupa obat seperti vaksin atau imunisasi misalnya, atau meningitis misalnya karena mau umroh di akhir Ramadan, yang itu tidak apa-apa. Tapi kalau yang disuntikkan itu berupa zat makanan, itu baru dia disamakan, dikiaskan dengan makanan yang masuk dalam tubuh. Makanya kan kalau ada pasien sakit nggak bisa makan, itu kan dipakai infus kan? Infus itu merupakan zat makanan yang dimasukkan dalam tubuh. Kalau nggak dia bisa kekeringan, bisa hidrasi dia nanti, bisa meninggal. Nggak makan-makan. Tapi mau makan nggak bisa. Ya, makan oral nggak bisa. Oleh karena itu sebagai penggantinya adalah diinfus. Makanya bisa orang dalam keadaan koma sebulan diinfus tak hidup. Kenapa? Disuntikkan di berupa zat makanan diinfus, demikian. Jadi kalau suntik tersebut berupa zat makanan, itu ulama kiaskan itu dengan makanan, nggak boleh, ya. Adapun kalau dia bukan berupa zat makanan, bukan suntik makanan ya. Misalnya durian disuntikkan, nggak ada durian disuntikkan. Maksudnya apabila zat makanan, maka itu membatalkan. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Jadi swab antigen itu nggak membatalkan. Ya, nggak membatalkan. Pak Ustadz mau Ya. nanya, Silakan. mungkin pertanyaannya ya biasa ya di masyarakat, mau tahu batas sahurnya aja Pak Ustadz. Batas sahur Sahur. itu ya di waktu imsak atau ada juga pernah saya dengar kalau masih ada makanan meskipun sudah azan subuh masih boleh diteruskan sampai selesai makanannya. Pak Ustadz, itu Berarti aja, masih Pak. setengah piring nih ya, masih setengah piring. Itu Pak Ustadz. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Apakah kita mulai puasa itu sireni yang itu ya suaranya, ataukah adzan?
Rasulullah SAW pernah bersabda, "Idza sami'a ahadukumun nida." Apabila salah seorang kalian mendengar adzan subuh berkumandang, wal ina'u fi yadihi, sementara di tangannya masih ada minuman, ya. Sementara di tangannya masih ada minuman. Fala yadhahu, jangan dia letakkan minumannya hatta yaqdi hajatahu, sampai dia selesaikan hajatnya dari minum tersebut. Silahkan dia minum, ya. Silahkan dia minum. Ingat, minuman yang di tangan, bukan dispenser ya, bukan dispenser, bukan. Minuman. Ya, demikian. Nanti udah mau adzan pegang ceret dia kiri kanan ya kan. Kata Ustadz tuh nggak apa-apa. Jadi dalam masalah ini yang di tangannya, minuman ini kan cepat selesainya. Dan ingat ikhwah, nggak bisa dikias dengan makan. Apalagi makan pedas kan, pakai apa namanya ayam geprek gitu kan, pakai ayam geprek. Setengah lagi tuh lama lagi, bisa setengah jam selesai itu. Jadi itu bukan makanan. Kalau adzan berkumandang kita lagi makan ya sudah selesaikan. Demikian. Kalau kita lagi minum apa namanya selesaikan di sini, artinya sudah kita cut makan kita, jangan dilanjutkan lagi. Adapun kalau minum itu ya silakan selesaikan minumannya. Yang minum ini kan Rasulullah kan minumnya air putih, ya, minum yang cepat minum. Tapi kalau yang diminum nih segelas ini teh panas, ini bisa selesai subuh selesai itu, kan begitu ya. Nggak selesai kalau teh manis panas. Jadi minumannya memang segera bisa dihabiskan. Demikian. Itu pas mendengar adzan, berarti yang menjadi standar bukan imsak, tetapi adalah adzan subuh. Demikian. Makanya Allah katakan, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr." Makan dan minumlah kalian hingga muncul jelas perbedaan antara fajar, benang putih dan benang hitamnya fajar. Dia adalah masuknya waktu subuh. Demikian ikhwah rahimanallahu iyyakum. Sampai jam berapa ini? Jadwalnya sampai jam 2 kan? Ya Ustadz, sampai jam 2. Ini sudah lewat 8 menit sih. Iya, nggak apa-apa. Ada yang nanya lagi? Nggak apa-apa Ustadz. Tadi kan kita juga mulainya sekitar jam 1 lewat. Nanti kantor nggak ada apa kan? Nggak ada komplain kan? Ini kok kajiannya? Nggak ada Ustadz. Ya mana tahu nanti macam peristiwa Pelni kan repot kita. Salam Ustadz. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin ditanyakan. Mungkin kalau di luar yang kajian tadi mungkin boleh ya Ustadz. Mungkin hal-hal lain. Boleh. Ya, silakan Bapak Ibu. Satu pertanyaan lagi ya? Ya, silakan. Oh, berarti memang sudah nggak ada. Ada mau nanya kata Ustadz, tapi malu mungkin Ustadz. Oh iya, jangan malu-malu. Rasulullah SAW mengatakan, la yata'allamani al-mustahi wal mutakabbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu dua orang. Yang satu pemalu, yang dua orang mutakabbir. Kalau dia ngaji, udah tahu aku itu, udah tahu aku, nggak dapat ilmu ini. Ya, satu lagi pemalu, mau nanya malu begitu. Pas makan dia nggak malu, tapi kalau nanya nggak malu. Udah Ustadz, mungkin saya beranikan diri aja Ustadz. Iya, itulah baru namanya untuk kebaikan. Ustadz, mungkin pertanyaannya sedikit konyol Ustadz, cuman agak mengganggu di saya Ustadz. Ya, silakan. Ketika mau sholat itu kalau berwudu kan kumur-kumur Ustadz. Jadi ketika sholat itu kayak semacam menumpuk gitu air liur di mulut kan. Jadi kalau mau sholat, kalau dibuang gitu kan nggak mungkin Ustadz. Jadi ditelan air ludahnya gitu, itu kayak rasa-rasa lega gitu bisa membatalkan puasa nggak Ustaz? Agak seger gitu ya, agak seger ya. Agak seger gitu Ustaz. Baik, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda'ta famatmit." Apabila kamu berwudu maka berkumur-kumurlah. Jadi artinya walaupun kita sedang berpuasa ya sudah berkumur-kumur, nggak apa-apa. Ya. Mengapa terjadi was-was? Kok agak seger gitu kan, agak seger, apalagi sudah waktu zuhur kan atau waktu asar. Kok seger ini? Udah abaikan saja ya. Yang penting kita kumur-kumur, habis kumur-kumur kita buang, bukan kita telan. Kalau telan ya jelas dia
batal ya kalau ditelan. Jadi kumur-kumur kemudian dibuang. Udah, sisanya udah nggak usah perhatikan. Mau tertelan, mau apa, nggak ada masalah. Ya, jangan was-was. Itu hanya was-was syaitan. Akhirnya nanti kita mau sholat, rasanya mau meludah aja kan. Itu hanya was-was syaitan yang mengganggu kita. Udah abaikan saja. Oh tertelan, nggak apa-apa tertelan, nggak apa-apa. Ya. Oke Ustaz, makasih Ustaz. Oke lah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya semoga kajian kita ini bermanfaat. Saya lebih dan kurang mohon maaf atas penyampaian. Semoga sedikit yang disampaikan tadi bermanfaat untuk bekal kita. Namun ketahuilah ikhwah, Allah tidak pernah ingin menyusahkan kita. Ingat, Allah sangat sayang kepada kita dan semua aturan yang Allah turunkan untuk kita, baik masalah ibadah, masalah muamalah, masalah rumah tangga, masalah masyarakat dan lain-lainnya, itu semua sebagai tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita dan manfaatnya baik untuk kita dan masyarakat kita. Demikian ikhwah, aqul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Saya pamit. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi jamain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.